Minyak dunia lagi mahal-mahalnya, sampai-sampai orang Malaysia beli Indonesia. Yuk kita lihat. Di mana Malaysia yang selama ini membanggakan diri dengan cadangan minyaknya, justru mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan kebijakan. Puluhan kendaraan ini tiba-tiba dibuat kebingungan lantaran antrian mendadak berhenti total. Tentu saja Apa dia cakap, pendapat aku dia kata minyak kat Malaysia lebih murah berbanding di Indonesia. Iyo, begitulah aku cakap. Minyak dok kat Malaysia ni lebih murah daripada minyak di Indonesia. Jadi laporan tentang 52 juta liter tu sebenarnya adalah tidak tepat dan setakat ini masih belum ada lagi penjelasan rasmi daripada pihak Filipina. Dapat berita daripada Filipin yang mana Filipin ni dah terima sebanyak 329,000 barel minyak diesel daripada Malaysia. Wah, ini gila sih geng. Media Indonesia dan juga media Filipina itu menyerang ataupun memfitnah Malaysia. Katanya Malaysia ekonominya ambruk, geng. Kedua negara ini menyerang Malaysia bersama-samaan, geng, untuk memfitnah negara Malaysia. Namun tak terjadi apa-apa di negara Malaysia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video. Wah, gila ya memang media Indonesia ya, geng ya. Di saat hari ini krisis global, di mana-mana harga minyak itu meningkat, di mana-mana kericuhan terjadi pasal BBM, geng. Wah, media Indonesia, geng, sekali lagi dan juga warganya bilang bahwasalnya minyak di Malaysia mahal sampai orang Malaysia beli minyak itu ke Indonesia. Kita gelak dulu, bukan? Aduh, statement macam apa ini? Ya Allah ya Rabbi, orang Malaysia beli minyak ke Indonesia. Statement macam apa ini, geng? Kayak gitu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Nah, geng, tentunya kalian sudah penasaran bukan seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Namun jangan tertawa dulu, kita simak video ini sampai akhir, oke? Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silakan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Minyak dunia lagi mahal-mahalnya, sampai-sampai orang Malaysia beli Indonesia. Yuk kita lihat. Kat Indonesia Ini. bila isi minyak beratur tau. Itu ngevlog, Yang Bak. merah paling murah. Itu ngevlog. Merah paling mahal. Keren ya. Dia tak Keren. tahu sebab dia Karena tak tebak. Malaysia dan Maybe Indonesia kita itu cuba dekat isi 20,000 Kepulauan Riau dulu. sana. Dekat Nah, Indonesia, jadi nak isi orang-orang minyak yang kena Malaysia yang beratur. dekat itu yang nyebrangnya tuh tinggal 20,000 dikit aja. boleh. Serit gitu udah sampai ke Indonesia. 20,000. Sorry. Iya. Ni apa merah? Oh, ini hijau. Mari Dia ada mencintai produk dalam negeri. Hijau, biru, merah. Harganya naik. Body by the Kacau same tak price. ekonomi Kenapa Malaysia negara ambruk? lain jual Kini minyak murah tak sanggup tetapi lagi kita urus minyak. jual mahal? Dan kenapa sebelum ini kita boleh jual pada harga murah, sekarang Malaysia antara tertinggi? Susulan konflik di Asia Barat, Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia mengesahkan stok bahan api domestik kekal mencukupi dan terjamin bagi memenuhi permintaan orang ramai. Syarikat Minyak Indonesia Pertamina akan menghentikan secara berperingkat import bahan bakar minyak BBM dari Singapura. Menteri Tenaga dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada strategi tenaga nasional dan pertimbangan geopolitik semasa. Kan pasti banyak teman-teman tanya. Dunia kini sedang menyaksikan pergeseran dominasi yang sangat mencolok di kawasan Asia Tenggara, di mana Malaysia yang selama ini membanggakan diri dengan cadangan minyaknya, justru mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan kebijakan. Kebijakan kenaikan harga minyak yang terus mencekik leher rakyat kecil menjadi bukti nyata betapa rapuhnya ketahanan energi negeri jiran tersebut di tengah gejolak pasar global yang kian tidak menentu.
Rakyat Malaysia kini mulai menyadari bahwa janji-janji kesejahteraan yang selama ini didengungkan hanyalah ilusi belaka saat mereka dipaksa membayar harga yang jauh lebih mahal untuk komoditas yang seharusnya menjadi milik mereka. Ironisnya, di tengah keterpurukan tersebut, masyarakat Malaysia justru mulai melirik dengan penuh kecemburuan kepada Indonesia yang dianggap lebih becus dalam mengelola stabilitas energi nasionalnya. Banyak pihak di Malaysia yang merasa heran mengapa Indonesia yang sering dianggap bukan pemain utama penghasil minyak seperti mereka, justru mampu menjaga harga bahan bakar tetap stabil bagi rakyatnya. Fenomena ini menciptakan gelombang kritik yang sangat tajam di dalam negeri Malaysia, di mana pemerintah dianggap gagal total dalam menjalankan fungsi perlindungan ekonomi bagi warga negaranya sendiri. Harga subsidi Pertalite dan solar jauh lebih. Kelangkaan Pertamax di Batam. Batam melaporkan sulit ekonomi Pertamax di sejumlah SPBU dalam minggu ini. Kita sudah keliling ke beberapa SPBU, hasilnya nol. Sedang mengantri bensin di sebuah SPBU, puluhan kendaraan ini tiba-tiba dibuat kebingungan lantaran antrian mendadak berhenti total. Tentu saja hal itu terjadi karena SPBU tersebut kehabisan stok bensin, sehingga tidak ada satupun kendaraan yang bisa mengisi ulang. Waduh. Breaking news, BBM Pertalite dan Pertamax di SPBU Kota Cilegon kosong siang ini. Ini SPBU paling ujung di Kota Pontianak, habis di Singarengas. Kita yang tadinya nggak mau nyetok, terpaksa kita mau cari SPBU yang lain. SPBU yang lain pun pada habis juga. Aduh. Di Malaysia nggak ada ngantri seperti ini nih. Wis. Ini antri BBM, tolong pemerintah balik kapan nih? Lihat macam mana antriannya sebelum mengatai negara orang ambruk ekonominya. Lihat dulu dalam negara kita seperti apa kacaunya. Lihat panjangnya, ya Allah. Kacau. Padahal geng, harga BBM di Malaysia ataupun rakyat Malaysia itu tidak kerecah kerucu geng. Ya mungkin ada pengkritikan daripada warga Malaysia terhadap kebijakan daripada pemerintahan Malaysia. Itu wajar kayak gitu ya geng ya. Namun kalau media Indonesia memang udah rajanya. Rajanya apa bang? Rajanya untuk buat berita hoax. Warga Malaysia beli ke Indonesia lah, inilah itulah. Waduh, ada saja. Aduh ya Allah ya Robbi. Perlu kalian ketahui ya, kayak gitu ya kayak harga minyak itu masih lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia, dan kualitasnya masih bagusan di Malaysia daripada di Indonesia. Itu fakta yang perlu kalian ketahui. Catat ini geng, fakta ini geng, kayak gitu ya gengnya. Orang Indonesia aja yang berada di Malaysia itu membuktikan sendiri geng, kualitas minyak di Malaysia itu memang lebih bagus daripada kualitas minyak di Indonesia, kayak gitu ya geng ya. Subsidi di Malaysia itu seperti yang bukan subsidi ataupun Pertamax Turbo yang berada di Indonesia geng. Yang bagus lah yang berada di Indonesia. Itu yang subsidi, yang non subsidi kayak gitu, bayangkan gitu ya geng ya. Jadi gak ada apa ceritanya orang Malaysia tuh beli ke Indonesia karena krisis BBM yang berada di Malaysia. Waduh, pinter banget arangannya. Ya kalau orang SDM rendah dan IQ di bawah rata-rata tentunya percaya tentang berita ini geng, ditanggapi habislah mengolok-olok di kolom komentar. Oke geng, ikinya akan mereaction beberapa video lagi, mungkin ini akan mengejutkan kalian semua. Jom kita simak bersama-sama, let's go. Di Malaysia, menerapkan membeli BBM bersubsidi RON 95 wajib memiliki ID card yang sah. Syarat umumnya, berusia 16 tahun ke atas, memiliki SIM yang aktif, ID card yang aktif, dan dibatasi 200 liter per bulan. Sedangkan RON 97 hanya untuk kendaraan asing. Dan pengguna wajib menggunakan aplikasi digital seperti Talks and Go dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia, menerapkan BBM bersubsidi, solar ataupun Pertalite harus menggunakan QR Code dan wajib terdaftar di My Pertamina dengan melengkapi dokumen pendukung. Kendaraan plat merah, BUMN, perkebunan dan pertambangan maupun kendaraan mewah di atas 1400 cc hingga 2000 cc dilarang untuk membeli BBM bersubsidi. Nah, itulah perbedaan BBM bersubsidi Malaysia dan Indonesia. Bye bye.
Ikut apa dia cakap, pendapat aku dia kata minyak kat Malaysia lebih murah berbanding di Indonesia. Iyo, begitulah aku cakap. Minyak dok kat Malaysia ni lebih murah daripada minyak di Indonesia, guys. Aku beli minyak motor Desne RM10 dapat 2 liter lebih, geng. Motor ni penuh. Nah, aku dulu di Indonesia pakai Suprek 125 2 liter dalam 30.000 lah. 30.000 duit aku ada 50.000 kan, 50.000 aku beli minyak motor 30.000 2 liter. Ada lagi lebih 20.000. Makan nasi padang laut lah paling lah 12.000. Lebih lagi berapa? Atau kos batang habis. Tapi di Malaysia ni, geng, beli minyak kan. Aku yang beli minyak tak pakai subsidi pun aku rasa lebih murah lah lagi minyak Malaysia ni. Betul ke Malaysia ada hantar 52 juta liter diesel ke Filipina? Semalam pula satu laporan dari Philippine News Agency iaitu agensi berita rasmi Filipina mendakwa Malaysia telah menghantar sekitar 329,000 tong diesel ke Filipina. Jumlah itu bukan jumlah yang kecil, lebih kurang 52 juta liter. Terus ramai yang persoalkan, bekalan kita cukup ke? Kenapa nak bantu negara lain dulu? Hari ini Majlis Tindakan Ekonomi Negara sahkan bahawa diesel tersebut bukan berasal dari Malaysia. Petronas pun menafikan keras tiada sebarang urusan jual beli diesel dibuat dengan Filipina. Fokus utama negara adalah memastikan bekalan dalam negara sentiasa cukup dan terjamin. Rakyat Malaysia tetap menjadi keutamaan. Jadi laporan tentang 52 juta liter itu sebenarnya adalah tidak tepat dan setakat ini masih belum ada lagi penjelasan rasmi daripada pihak Filipina. Cuma persoalan jadi kat sini, macam mana berita rasmi Filipina boleh bagi kenyataan begitu? Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah. Kecoh kan? Isam Jalil ni duduk mainkan isu. Konon dapat berita daripada Filipin yang mana Filipin ni dah terima sebanyak 329,000 barel minyak diesel daripada Malaysia. Sebenarnya Isam Jalil ni dia tahu ya. Dia saja cetuskan spekulasi, timbulkan tanda tanya supaya nak bagi netizen ni marah. Dan timbullah, bangkitlah isu-isu. Oh, kononnya apa? Oh, patutlah Malaysia ni minyak diesel tak ada. Patutlah minyak diesel Malaysia ni mahal. Rupa-rupa kerajaan kita ni bagi dekat Filipin. Dan Isam Jalil ni dia tahu juga minyak yang bagi dekat Filipin tu bukan minyak daripada Malaysia punya. Bukan milik kerajaan punya. Minyak tu datang daripada pelbagai negara. Sama ada Middle East ataupun Rusia. Dan minyak tu sebelum nak sampai ke Filipin, dia singgah di Tanjung Bin, di Johor ni. Sama ada buat proses penapisan ataupun tangki minyak. Jadi Tanjung Bin ni, di Johor ni antara salah satu hub minyak yang terbesar dekat Asia ni. Pemilik minyak tu siapa dia? Syarikat swasta, Vitol. Jadi korang boleh cek tengok syarikat Vitol ni datang daripada mana. Siapa pemilik kawasan Tanjung Bin tu? Aku baca tadi daripada MMC Corporation Berhad, Tan Sri Syed Mokhtar. Siapa pula pemilik terminal dan juga loji minyak tu? Vitol. Syarikat swasta ni. Dulu anak syarikat Petronas ni ada saham lah dekat sana. Kemudian anak syarikat Petronas ni jual saham kepada syarikat swasta pada tahun 2015. Vitol ni lah. Itu sebablah Petronas ni nafi. Bukan minyak daripada Malaysia, bukan minyak daripada dia hantar ke Filipin tu. Berkali-kali. Mana ada Malaysia ni buat perjanjian dengan Filipin nak hantar minyak, tak ada. Terus serang aku cakap, Isam Jalil tu dia sebenarnya tahulah minyak tu bukan milik Malaysia punya. Dia mengaji sampai luar negara, pandai. Mustahil lah dia tak tahu. Wah, ini gila sih geng. Media Indonesia dan juga media Filipina itu menyerang ataupun memfitnah Malaysia. Katanya Malaysia ekonominya ambruk geng. Kedua negara ini menyerang Malaysia bersama-samaan geng untuk memfitnah negara Malaysia. Namun tak terjadi apa-apa di negara Malaysia geng. Ya Allah ya Robby, apa benda nih weh? Kayak gitu ya geng. Di Indonesia mengatakan bahwasannya Malaysia ambruk ekonominya. Filipina katanya Malaysia menghantar minyak kepada Filipina. Waduh, medianya ini, waduh, apakah kena virus-virus ini Filipina ini? Ya, apakah Filipina dan negara kita medianya apakah iri kepada kedaulatan negara Malaysia? Bisa jadi juga seperti itu ya geng ya. Jadi kita tak perlu menafikan kayak gitu ya geng ya. Jadi yakinnya selaku warga Indonesia kayak gitu ya geng ya, kepada orang-orang ini ya, yakinnya sangat mengutuk keras kepada mereka yang bilang ini kacau balau lah, ini kacau total lah, ekonomi Malaysia ambruk lah, orang Malaysia mengemis minyak lah kepada Indonesia lah dan lain sebagainya. Waduh,
ini perkara apa, geng? Ini benda apa? Betul kita betul kan? Tak betul, geng. Jadi kita harus lebih cerdas lagi menanggapi video konten-konten daripada luar kayak gitu ya, geng ya. Jangan daripada luar, daripada dalam negara kita sendiri kayak gitu ya, geng ya. Kita harus saring dulu. Jangan netizen-netizennya terus mengutuk negara orang kayak gitu ya, geng ya. Ini bahaya nih konten-konten seperti ini, geng. Aduh ya Allah ya Rabbi, padahal Malaysia baik-baik saja tuh, geng. Gak ada antrian begitu panjang seperti di Filipina dan juga seperti di Indonesia. Gak ada berebut-rebutan seperti itu minyaknya, geng. Ya, jadi kita harus paham. Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.